Oke guys, balik lagi di channel gue, Rain Al-Azza. Pada video kali ini gue bakal share tutorial bagaimana cara menghapus cache otomatis di laptop ketika laptop kita itu kita shutdown. Jadi maksudnya gimana? Jadi setiap kali kita shutdown laptop, otomatis cache yang ada di laptop kita itu akan otomatis terhapus. Jadi pas kita nyalain lagi, laptop kita udah bersih lagi, udah refresh lagi. Nah itu bisa kita atur supaya dia proses kayak gitu secara otomatis. Itu bisa kita atur. Nah di sini gue bakal kasih tahu bagaimana caranya. Silakan teman-teman simak video ini sampai selesai. Dan mungkin kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Oke, sebelum itu buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gue, silakan di subscribe dulu, Rain Al-Azza, dan dinyalain loncengnya. Thank you guys. Oke, langsung saja kita mulai ke tutorialnya. Jadi untuk membuat cache yang ada di laptop kita itu terhapus secara otomatis ketika di shutdown, kita bisa mengsettingnya atau mengaturnya itu melalui grup polisi editor gitu ya. Jadi silakan teman-teman buka grup polisi editornya. Di sini gua search misal, oh ya udah ada ya, edit grup polisi. Jadi ini grup polisi editor. Nah ini kalian buka. Oke, tampilannya seperti ini. Nah setelah itu ini bisa gua gedein dulu. Ya tampilan seperti ini. Jadi di local komputer polisinya ada dua ya. Ada dua, yaitu computer configuration dan ada juga user configuration. Nah kita masuk yang di computer configuration. Di sini ada 3 folder. Kita masuk ke folder Windows setting. Jadi di sini Windows setting. Bisa kalian klik di sini, pilih, dia akan muncul previewnya di sebelah kanan, atau bisa juga kalian klik yang tanda panah ini. Nah, dia akan muncul shortcutnya di sini. Nah, setelah itu kalian masuk ke yang script startup atau shutdown. Nah, itu kalian pilih script startup atau shutdown ini. Kalian buka. Kalian klik dua kali. Nah, di sini dia akan muncul ada menu startup atau menu shutdown. Shutdown itu untuk ketika mematikan, sedangkan startup untuk menyalakan komputer kita. Nah, kan kita mau setting di menu shutdown. Jadi setiap kita shutdown laptop, cache yang ada di laptop kita itu langsung otomatis kehapus. Otomatis kita pilih yang menu shutdown. Nah, ini contohnya dulu aja ya. Setelah kita masuk ke menu properties dari shutdown, hal yang kita lakukan adalah kita menambahkan perintah yang selanjutnya akan dijalankan oleh komputer kita. Nah, perintah itu dalam bentuk file bat, formatnya bat. Jadi kita akan buat file itu dulu, lalu kemudian nanti kita akan menambahkannya di sini di menu script ini melalui fitur add ini atau tambahkan ini. Nah kayak gitu. Ini dia akan membutuhkan script gitu, script perintah yang akan kita buat nanti. Oke, langsung aja kita buat dulu scriptnya. Ini gue minimize dulu. Lalu bagaimana cara buat perintah atau komen dari atau script yang diperlukan di shutdown properties tadi? Itu teman-teman bisa buat di Notepad. Itu ada di laptop kalian. Kalian cari saja Notepad. Kalian buka notepadnya. Nah di sini kita ketikkan atau kita tulis perintah yang akan dijalankan nanti di grup polisi. Oke, di sini nanti gue bakal tulis perintahnya. Nanti silakan teman-teman salin saja perintahnya. Gue akan sertakan juga nanti di kolom komentar. Bisa kalian salin dari sana. Oke, ini di sini sudah gue selesai tulis perintahnya. Yaitu adalah del terus spasi /s spasi /f spasi lagi /key, lalu spasi pakai tanda persen, temp itu untuk temporary file maksudnya ya, lalu ditutup lagi dengan tanda persen, lalu di bawahnya untuk yang kedua delete sama juga s f key, pokoknya harus harus sama persis. Lalu ada tambahannya windir dan temp
temporary file juga maksudnya. Jadi di sini ada dua. Maksudnya kenapa ada dua itu? Yang pertama temp ini untuk user configuration untuk laptop kita, sedangkan yang WinDir ini untuk cache yang ada di Windows kita. Jadi laptop kita itu dibagi dua ya, satu untuk komputer, yang satunya untuk Windows, program Windows. Jadi cache-nya itu ada dua, makanya kita hapus dua-duanya. Jangan cuma satu aja, kita hapus semuanya, baik yang di Windows atau juga yang di user atau di komputer yang selain Windows. Nah itu kita hapus juga. Oke, setelah kita tulis perintahnya di Notepad, ini bisa kita save dulu filenya. Jadi kita file, klik di file, lalu save, atau untuk shortcutnya langsung Ctrl+S, sama seperti program-program lainnya. Oke, kita semisal kita simpan, gua simpan di download semisal ya. Oke, yang teman-teman perlu perhatikan, di sini file name-nya kalian bebas, misal cache ya, semisal cache delete. Cache delete. Oke. Nah, yang teman-teman harus perhatikan detail itu adalah format filenya kita .bat. Jadi format filenya itu bukan txt yang seperti tadi, tapi batch gitu ya. Nah seperti itu. Kalau sudah seperti itu langsung teman-teman bisa save. Oke, save. Di sini kita bisa lihat, coba tadi di download. Oke, di sini sudah ada ya. Jadi ada cache delete file yang tadi kita buat di Notepad yang sudah kita save, yang ini. Jadi dia tersimpannya dalam bentuk Windows batch file. Oke, itu yang diperlukan nanti untuk penambahan atau pembuatan script di editor apa tadi namanya, Group Policy Editor. Oke, itu seperti itu caranya. Jadi kita sudah punya file dan sekarang kita tinggal tambahkan saja komennya atau perintahnya di Group Policy Editor. Oke, jadi kita tinggal buka lagi Group Policy Editornya di sini ya. Oke, semisal kalau teman-teman lupa bagaimana tadi alurnya, ini gue ulang lagi ya, biar teman-teman bisa ulang lagi, biar nggak ketinggalan. Ini kalian klik saja Group Policy Editor, nah, atau Edit Group Policy. Nah, tinggal kalian open programnya. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada dua pilihan, Computer Configuration sama User Configuration. Kalian masuk yang di Computer Configuration, lalu pilih yang Windows Setting. Oke, di Windows Setting kalian masuk ke yang Scripts. Lalu ada dua di sini pilihannya, Startup dan Shutdown. Kita masuk yang di Shutdown. Nah, di sini kita langsung buka shutdownnya. Buka menu Properties, bisa langsung klik dua kali di Shutdown, atau bisa juga klik di pilihan Properties di sini, Display Properties. Kalian klik di situ, dia akan muncul window baru atau tampilan baru di sini, yang yaitu Shutdown Properties. Oke, caranya silakan teman-teman tinggal pilih yang add ini atau tambahkan. Nah, di sini script name kalian tidak perlu isi, kita langsung saja ambil jalan pintas, yaitu browse aja menuju tempat di mana tadi kita buat perintahnya itu. Oke, di sini tadi gua buatnya, simpannya di download ya. Oke, ini dia cache delete. Ini yang tadi kita buat. Pilih dan open. Otomatis dia akan langsung tertambah di sini. Untuk script parameter bisa kalian kosongkan saja, tidak perlu diisi. Lalu kalian klik OK. Nah, otomatis dia sudah selesai tertambahkan, sudah ada di sini. Oke, setelah itu kalian langsung saja klik apply atau langsung klik OK aja. Jadi apply dan klik OK. Oke, seperti itu caranya. Otomatis nanti setelah setiap kita shutdown itu, laptop kita akan terhapus semua cache-cacenya, baik cache dari Windows maupun cache user. Itu otomatis langsung kehapus, dan setelah kita buka lagi, kita starting up laptopnya, dinyalain, dia akan langsung fresh lagi, langsung segar gitu. Makanya udah dihapus file-file temporary, jadi laptop kita akan jadi lebih ringan dan lebih kencang. Jadi seperti itu caranya. Oke, mungkin buat teman-teman yang pengen ada sedikit penjelasan,
terkait perintah yang tadi kita buat. Mungkin teman-teman ada yang ragu, ini perintah apa nih, jangan-jangan macam-macam. Enggak macam-macam. Jadi ini resmi ya dari Windows-nya, dari Microsoft. Jadi perintah del ini maksudnya delete, dan SFQ ini teman-teman bisa cek sendiri. Ini gue udah siapin juga di websitenya, silakan teman-teman bisa lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di website Microsoft resmi, delete itu maksudnya untuk delete one or more files. This command performs the same actions as the erase command. Jadi untuk menghapus apapun yang kita mau hapus. Itu untuk yang del itu ya. Ini gue kecilin dulu. Nah, ini kan del. Terus /sfq ini maksudnya apa? Nah, itu untuk di parametersnya. Jadi parameternya itu di sini /s maksudnya delete specified files from the current directory and all subdirectory. Jadi hapus file-file yang ada di penyimpanan kita, di semua penyimpanan, baik di data D atau di dalam-dalamnya, dalam folder gitu. Punya semuanya. Itu untuk /s. Lalu untuk /f yaitu yang ini, forces deletion of read-only files, yaitu kita menghapus semua file-file yang sifatnya itu read-only. Jadi semisal teman-teman punya file Microsoft atau file Word gitu yang sifatnya cuma read-only, cuma bisa dibaca, nggak bisa diedit, itu juga termasuk untuk bisa dihapus. Jadi itu untuk yang F. Lalu untuk yang key itu specifies quiet mode. You are not prompted for delete confirmation. Maksudnya kita tambahkan parameter key ini /key supaya ketika kita delete nanti dia itu tidak ada tanpa ada konfirmasi lagi. Jadi langsung hapus saja tanpa ada ditanya lagi apa kamu yakin mau menghapus. Nah, tidak ada kayak gitu, nggak ada. Jadi langsung otomatis kehapus aja. Jadi dia mode quiet, mode senyap, diam, nggak perlu ada konfirmasi yang lain lagi. Lalu tadi kan di yang /s ini menghapus semua file ya. Nah, kita harus mengspesifikasi lagi, mendetailkan lagi, yaitu yang dihapus itu cuma temporary filenya. Jadi ada temp di sini, maksudnya cuma menghapus file-file temporary, yaitu cache itu. Jadi kalian harus tambahkan ini juga, jangan sampai kalian lupa menambahkan ini terus file-filenya hilang semua, waduh gawat. Nah, jadi itu harus ada tempnya itu. Oke, seperti itu. Mungkin penjelasannya cuma segitu, teman-teman bisa baca sendiri nanti di Microsoft Docs ini, microsoft.com. Ini semua penjelasan-penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di Windows, di Microsoft. Kayak gitu. Oke, caranya paling sudah selesai ya. Jadi video tutorialnya sudah selesai dan cukup sampai di sini. Kalau semisal teman-teman mungkin masih ada yang ingin bertanya atau ada yang mungkin kurang jelas, silakan teman-teman tulis atau ketik di kolom komentar. Nanti bakal gue baca dan gue respon dari sana. Thank you banget buat teman-teman yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Itu cukup sekian dari gue. Terakhir, jangan lupa di like dan juga share ke teman-teman kalian semua video ini. Sekian, dan juga jangan lupa subscribe channel gue, Ryan Al-Azza, dan dinyalain loncengnya. Itu ya, cukup sekian dari gue. See you in the next video, and thank you guys.